Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi ayah dan bunda semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat ya, dimanapun kita berada. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar hari ini. Senang sekali hari ini saya Indri bisa ketemu lagi dengan ayah bunda dalam webinar Zoom ya, yang merupakan kerjasama antara Anakku ID dan juga KB. Temanya menarik banget nih, harus kita kulik sama-sama, yaitu anak sering sakit perut. Kenali tanda bahaya yang perlu diketahui sama bunda-bunda semua. Nah, tapi sebelum kita mulai acara, boleh dong saya sapa-sapa dulu. Ayo kita sama-sama absen dulu nih ya. Udah datang dari kota mana ya bunda semuanya. Selamat pagi, ada Bunda Yanti, kemudian Bunda Lolita, kemudian juga Bunda Maulina. Semuanya apa kabar? Dari Cirebon juga udah hadir. Bogor, Bandung, Pekanbaru, Cianjur. Senangnya rame ya. Jadi sambil nungguin semuanya juga bergabung bersama dengan kita. Gimana kalau saya mengingatkan lagi nih ayah bunda. Jadi karena kita masih dalam suasana pandemi, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Yang pertama adalah mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Oke, lalu kemudian jangan lupa juga sampai mengikuti acara ini sampai dengan selesai, karena nanti kita akan ketemu dengan narasumber yang akan mengupas tuntas mengenai masalah saluran cerna gitu ya. Nanti di akhir acara saya akan umumkan 3 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan voucher GoPay masing-masing senilai Rp100.000 dan juga ada door prize-nya 1 buah smartphone. Yay! Jadi jangan lupa untuk terus tungguin sampai acaranya berakhir. Terus yang kedua, jangan lupa juga untuk mengganti nama yang tertera di Zoom-nya sesuai nama KTP masing-masing ya. Jadi nama lengkap, bukan nama panggilan aja, bukan juga nama lembaga kalau laptopnya habis dipakai meeting ya, atau juga bukan nama smartphone-nya. Terus jangan lupa juga untuk mengisi form data diri yang link-nya sudah kami bagikan di kolom chat. Oke, ayah bunda, kita tahu semua ya bahwa pandemi belum berlalu. Selain tetap mematuhi protokol kesehatan, kita juga wajib banget tuh untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga kesehatan pencernaan si kecil. Jangan tunggu pencernaan bermasalah, karena ada Liprolac, suplemen makanan yang mengandung probiotik dan juga prebiotik untuk mengoptimalkan kesehatan saluran cerna bayi dan juga anak-anak. Nah, bukan cuma itu aja nih ayah bunda. Liprolac ini juga bisa mencegah kolik pada bayi, mencegah alergi, terus juga kembung, mengurangi durasi diare, mencegah sembelit, kemudian juga membantu penyerapan nutrisi dan juga meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Tuh kan, lengkap banget ya. Nah, untuk bayi berusia 0 sampai 2 tahun, bisa dengan Liprolac Drops, ini cukup 1 kali 6 tetes per hari. Dan untuk anak di atas usia 1 tahun, bisa dengan Liprolac Saset, dan ini cukup 1 saset aja per hari. Kandungan Bifidobacterium lactis atau BB12 pada Liprolac Drops dan juga kandungan 5 strain probiotik plus prebiotiknya dan vitamin pada Liprolac Saset, ini pastinya udah teruji klinis ayah bunda. Praktis, nggak perlu disimpan di kulkas, dan pemberiannya bisa dicampur dalam makanan atau minuman, atau bahkan bisa dikonsumsi langsung. Tanpa laktosa, kemudian juga gluten, pewarna, dan juga pengawet, jadi aman banget buat bayi dan juga anak-anak ya. Dan rasa vanila pada Liprolac Saset itu juga enak, pasti anak-anak juga suka deh. Liprolac, sahabat pencernaan anak. Oke. Nah, ayah bunda, sekarang kita akan langsung aja ya. Kita akan masuk sama-sama ke sesi pertama. Jadi nanti akan bersama-sama dengan 2 orang narasumber yang akan bergabung bersama dengan kita. Nanti akan bergabung juga ada Dr. Muzal Kadim, dokter spesialis anak konsultan gastrohepatolog. Halo, selamat pagi Dr. Muzal. Apa kabar? Halo, pagi. Selamat pagi, Dok. Semuanya. Kita akan nungguin ya. Nanti Dr. Muzal akan berbagi informasi bersama dengan kita. Dan juga di sesi yang kedua nanti ada apoteker Brigita Puspita atau biasa dipanggil Mbak Gita, selaku product manager dari Kalbe. Selamat pagi Mbak Gita. Apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Indri dan ayah bunda semuanya. Sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Ya, baik kalau begitu. Nah, karena kita udah masuk ke sesi yang pertama, kita langsung aja ya bersama-sama kita simak materinya Dr. Muzal Kadim seputar kesehatan pencernaan anak. Nanti di sesi kedua masih ada Mbak Gita yang akan berbagi sama kita semua ya. Baik kalau begitu Dr. Muzal boleh sambil share materinya, sambil kita ingatkan juga jangan lupa ya ayah bunda semuanya yang mau ikutan bertanya boleh banget. Silakan langsung aja drop pertanyaannya di kolom chat. Silakan tuliskan nama, spasi, domisilinya di mana, dan spasi pertanyaannya apa untuk Dr. Muzal. Baik, Dr. Muzal, apakah sudah siap dengan materinya?
Ya, siap Mbak Indri. Baik, kalau begitu waktu dan layar kami persilakan ya dok. Kita balik lagi nanti ngobrol di sesi tanya jawab. Silakan dok. Baik, terima kasih Mbak Indri. Selamat pagi semua ibu-ibu sekalian di pagi yang cerah ini ya. Mudah-mudahan bisa bisa berdiskusi tentang sakit perut ini pada hari ini. Topiknya sih cukup banyak dialami ya pada anak ya. Sakit perut pada anak ini saya akan sharing materinya. Ini merupakan keluhan yang cukup sering ya. Itu kalau di dalam literatur itu lebih kurang 5-10% ya. Ibu-ibu datang ke dokter anak itu, kunjungan ke dokter anak itu karena keluhan anaknya atau bayinya itu dengan sakit perut ya. Nah, sakit perut itu tidak selalu suatu hal yang menyebabkan tindakan yang urgent dan memerlukan tindakan yang berat seperti pembedahan ya. Malah justru kebanyakan sakit perut itu kebanyakan malah non bedah ya. Hanya sekitar 5-5%-an itu sekitar yang itu yang memerlukan tindakan bedah ya. Nah, kita perlu tahu dulu ya definisi atau terminologinya dulu ya Ibu-ibu yang disebut sebagai sakit perut akut ya. Sakit perut akut itu dikeluarkan sudah tahun 1920 ini udah lama sekali ya, berapa tahun ini ya. 1920 ini 100 tahun yang lalu ya. Lebih itu sudah mendefinisikan itu. Sir Zachary Cope itu mendefinisikan sampai sekarang masih dianut ini ya. Definisi sakit perut akut pada anak itu yang sering membawa ibu-ibu membawa anaknya atau bayinya ke dokter anak maupun ke emergensi ya. Instalasi gawat darurat atau UGD. Biasanya kalau sudah sakit perutnya akut, anaknya nangis, ibunya panik ya dibawa ke IGD. Nah ini per definisi yang disebut sakit perut akut itu adalah sakit perut dengan onset yang tiba-tiba. Berapa lamanya tiba-tiba itu? Ada macam-macam. Ada yang mengatakan itu 24 jam. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan waktunya sampai 1 minggu atau 7 hari ya. Jadi definisi waktunya ini tidak macam-macam. Dari beberapa ahli membuat definisi yang berbeda-beda ya. Kalau 24 jam itu lebih akut ya. Biasanya kalau yang 24 jam sakitnya itu akut, tiba-tiba hebat sekali itu kemungkinan suatu kelainan yang lebih berat yang mungkin memerlukan tindakan pembedahan. Ada yang mengatakan akut itu masih sampai 3 hari ya. Ada yang sampai 7 hari. Biasanya hal-hal tersebut lebih ringan dan tidak memerlukan tindakan bedah ya. Nah, kalau biasanya atau kedokteran itu 6 bulan atau kurang dari 3 bulan. Tapi dalam hal sakit perut ini, yang disebut sakit perut akut ini, per definisinya paling lama 1 minggu ya. Mohon maaf, suara saya cukup jelas terdengar ya, Mbak Indri? Cukup jelas dok. Ya, tadi agak terhambat sedikit, tapi sekarang sudah lancar lagi. Ya. Baik, jadi sakit perut akut inilah yang sering jadi problem dan sering membawa ibu untuk membawa anaknya ke emergensi terutama yang ke UGD ya, ataupun ke dokter anak ya. Nah, kalau kita lihat ya, sakit perut ini ada beberapa lokasi ya. Ada beberapa lokasi. Biasanya anak yang besar, yang di atas 5 tahun, atau sudah bisa menunjuk tempat sakitnya, itu biasanya akan nunjuk. Kalau ditanya sakitnya di mana? Oh, di ulu hati atau epigastrium. Oh, di kanan bawah. Oh, di kiri bawah. Oh, di suprapubik ya, atau di perut bagian tengah bawah ya, bagian kandung kemih. Itu semuanya pada anak yang besar. Kalau anak yang kecil atau bayi nggak bisa ya, tentunya nangis-nangis saja, rewel, terutama pada bayi yang di bawah 6 bulan ya, di bawah 1 tahun ya, itu pokoknya anak bayinya tersebut nangis ya, tiba-tiba melengking, ditaruh salah ya, digendong salah, dikasih minum salah ya, diperiksa tidak ada pup atau pipis ya, tapi tetap nangis. Nah itu biasanya itu disebut sakit perut yang akut ya, penyebabnya bisa macam-macam. Nah, kalau dia anaknya bisa menunjuk di daerah tertentu, misalnya di ulu hati, itu biasanya kemungkinan ya, belum pasti, tapi bisa saja itu di tempat lain, tapi bisa
Kalau di ulu hati itu lokasinya biasanya masalahnya di hati, di lambung, ya, di pankreas, ya, atau di kandung empedu, saluran empedu, duodenum. Nah, kalau kelainannya di pusat, umbilikal itu di puser, itu kemungkinan di daerah duodenum bagian distal, ya, usus halus, ya, inomelium, atau di daerah usus besar yang bagian atas atau kolon proksimal. Kalau di bagian bawah atau suprapubik, yaitu di perut bagian tengah bawah, yaitu di daerah kandung kemih, ya biasanya kelainan-kelainan di traktus urinarius atau saluran kemih, ya, kandung kemih, tapi bisa juga organ genitalia, karena kan daerah situ kalau perempuan kan ada organ genitalia, ada ovarium, ada uterus, ya, terutama pada anak-anak remaja atau anak besar, ya. Tapi bisa juga di daerah usus besar bagian distal, yaitu kolon transversum, kolon sigmoid, rektum itu bisa. Jadi ini memetakan letak sakit perut dengan organnya. Ini tidak 100%, ya. Karena sakit perut bagian dalam itu agak berbeda persarafannya dengan sakit perut bagian luar, yaitu di daerah kulit dan otot-otot perut. Kan di perut itu macam-macam, ada kulit, ada otot, lalu ada perut bagian dalam, ya, intraabdomen, ya. Nah, kalau kelainan-kelainan di bagian luar, misalnya kebentur ototnya, ya, atau ketusuk sesuatu, atau ada bisul, itu kan eh, anaknya atau kita juga bisa menunjuk dengan jelas letak kelainannya. Tertusuk jarum di tempat yang daerah tusukan itu jelas lokasinya, atau bisulnya di daerah tersebut, atau memar ototnya daerah itu lokasinya sangat bisa ditunjuk. Itu sarafnya adalah serabut saraf A. Karena itu serabut saraf A itu mempersarapi daerah yang terlokalisasi dengan sangat rinci dan jelas. Jadi bisa ditunjuk dengan jelas. Tapi di bagian dalam, usus, hati, limpa, pankreas, dan lain sebagainya itu serabut sarafnya berbeda, yaitu serabut saraf B yang kadang-kadang lokasinya itu tidak selalu tepat di daerah yang ditunjuk. Jadi ini sebenarnya hanya suatu gambaran pemetaan yang kasar saja, ya, mengira-ngira saja. Walaupun kadang-kadang seperti kelainan usus buntu misalnya yang letaknya ada di kanan bawah, kadang-kadang sakit perutnya bisa di ulu hati dulu, lalu setelah itu baru menjalar ke kanan bawah. Atau kelainan-kelainan di hati dan saluran empedu, ada batu saluran empedu. Kadang-kadang sakitnya itu ada di ulu hati dulu, lalu di belakang, di punggung, bisa saja, ya. Jadi kelainan-kelainan sakit perut yang intraabdominal, yaitu penyebabnya di dalam, usus, limpa, dan lain sebagainya, itu pemetaan sakitnya itu tidak terlalu tepat, hanya 70% saja ketepatannya, berbeda dengan tadi yang di bagian luar, ya. Mungkin ini untuk sebagai pengantar supaya jelas kenapa kok kelainannya di usus buntu tapi sakitnya di ulu hati. Kenapa kok selain kelainannya di usus besar tapi sakitnya ada di umbilikal atau di daerah pusat. Nah, itu kadang-kadang bisa menjalar karena bisa merambat. Jadi serabut saraf B tadi yang menghantarkan sakitnya itu berbeda dengan serabut saraf A, ya. Nah, kita bisa membagi penyebab sakit perut akut pada anak itu berdasarkan usia, karena berbeda-beda, ya. Tiap anak itu mempunyai khas, ya, untuk umurnya penyebab sakit perutnya itu, ya. Misalnya ini saya mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas, ya. Kalau anak umur di bawah 1 tahun pada bayi infant itu biasanya yang sering sakit penyebab sakit perutnya adalah kolik, terutama di bawah 6 bulan, ya. Jadi kolik ini anaknya bayinya itu rewel sekali, nangis karena dia kan nggak bisa ngomong, ditaruh salah, digendong salah, diperiksa pempes atau popoknya tidak ada pipis, tidak ada pup, tidak ada benda asing, tidak ada serangga atau semut yang menggigit misalnya, semuanya oke, tapi si bayi tadi nangis-nangis terus. Nah, itu disebut kolik, ya. Biasanya itu membuat panik kalau seorang ibu, apalagi anak pertama, ya, itu bayinya kayak gitu tuh, wah, salah semua ini. Panik, bingung, ya, ibunya. Nah, itu disebut sebagai kolik, ya. Nanti akan kita lihat satu persatu. Lalu diare, konstipasi atau sembelit itu sendiri jangan lupa, ya. Bayi yang 2-3 hari nggak pup juga bisa sakit perut akut. Jadi tolong dilihat dulu apakah pupnya teratur, ya. Jangan-jangan kalau pup belum pup 3 hari kita saja, ya,
3 hari nggak pup sudah nggak nyaman sama sekali, apalagi bayi, anak. Itu konstipasi bisa menyebabkan. Infeksi saluran kencing juga bisa. Jangan lupa ya, sakit perut itu bukan hanya di usus, bisa di saluran kemih juga, saluran kencing ya. Ada invaginasi khususnya nah ini yang perlu kita waspadai, yang lebih berat. Seperti invaginasi ini memerlukan tindakan pembedahan, yaitu ususnya terlipat masuk ke bagian atasnya ya. Volvulus, usus yang terpuntir, hernia ya. Kalau bayi atau anak mempunyai hernia, itu ditandai di daerah lipat pahanya itu ada benjolan, kadang-kadang hilang kalau tidur, kalau dia bergerak atau bangun pagi-pagi muncul, itu namanya hernia. Hernia ini bisa menyebabkan sakit perut, terutama kalau hernianya kejepit, yang disebut inkarserata itu ya. Kalau anaknya lebih besar lagi, itu mirip-mirip ya. Anak lebih besar lagi agak sedikit berbeda. Nah, pada anak di bawah 5 tahun jarang ya apendik atau usus buntu. Jadi di bawah 1 tahun, 2 tahun itu sangat jarang ya. Kalau sakit perut langsung dianggap sebagai usus buntu, ya kita lihat dulu. Biasanya usus buntu atau apendisitis itu 5 tahunan ya. Yang lain-lain juga bisa konstipasi. Pankreas itu artinya radang pankreas ya. Atau pneumonia, infeksi saluran nafas itu bisa menyebabkan sakit perut. Jadi jangan lupa ya, sakit perut pada anak itu bisa justru sebagian besar itu banyak penyebabnya adalah infeksi saluran nafas, pneumonia, flu, virus itu bisa menyebabkan sakit perut akut, tapi ringan dan membaik sendiri ya. Jadi nggak usah terlalu cemas dulu kalau lihat anaknya ada batuk pilek, ada flu, ada kelainan-kelainan saluran nafas, bisa menyebabkan sakit perutnya. Ini pada remaja sudah mulai ada hati-hati. Anak itu kan sampai 18 tahun. 18 tahun kan bisa hamil ya, seorang anak perempuan tuh ada beberapa kasus yang ternyata dia kehamilan ektopik ya, kehamilan yang tidak sesuai pada tempatnya ya. Lalu berdasarkan organ juga kita bisa tunjuk atau kita menentukan organ mana yang sakit, itu juga bisa, misalnya di saluran cerna, di saluran kencing ya, infeksi saluran kencing, batu saluran kencing, di saluran cerna misalnya konstipasi tadi, gastroenteritis atau diare ya, apendisitis ya, usus buntu dan yang lain-lain termasuk invaginasi, hernia, malrotasi, itu kelainan-kelainan di saluran cerna. Bisa di paru juga ya, pneumonia, kelainan-kelainan yang lain, metabolik. Jadi banyak sekali ya penyebab sakit perut pada anak, berdasarkan organnya bisa macam-macam. Lalu berdasarkan urgensi tindakan, apakah ini urgent harus langsung dilakukan tindakan bedah segera misalnya, itu misalnya ya usus buntu, apendisitis akut, invaginasi, hernia yang terjepit atau inkarserata itu harus ya, usus yang terpuntir atau malrotasi. Namun ini tidak banyak ya, sekitar 5% sampai 10% maksimal pada sakit perut akut pada anak ya. Jadi kalau anaknya tadi sakit perut ya dalam waktu 24 jam atau 3 hari atau 7 hari, sekitar 5 sampai 5% lah itu bisa penyebabnya ini yang cukup berat dan harus menyebabkannya. Tentunya kita harus hati-hati ya. Walaupun 5%, jangan sampai kita kecolongan atau keliru ya. Karena ini memerlukan tindakan segera ya. Lalu ada tindakan yang tidak pembedahan atau diawali dengan tindakan pengobatan dulu. Nanti apakah perlu bedah atau tidak dilihat kemudian ya. Seperti batu saluran kemih, misalnya diobati dulu, radang empedu dikasih antibiotik dulu, radang pankreas ya. Yang lain-lain ini juga batu empedu termasuk pada anak. Kalau orang dewasa batu empedu kan langsung operasi. Kalau anak jangan dulu, kita obatin dulu. Kalau batunya larut ya tidak perlu. Tapi kalau memang batunya masih bertahan, masih menyebabkan sakit perut, barulah dilakukan tindakan bedah. Jadi ini tindakan obat dan dilanjutkan kalau perlu dengan bedah. Ada yang hanya tindakan cukup dengan obat-obatan ya, misalnya gastritis ya, lambung ya, mah ya, orang bilang mah, sakit mah itu banyak pada anak, cukup banyak. Konstipasi, sembelit, infeksi saluran kemih, kolitis ya, radang di usus besar, dan lain-lain ya, itu hanya cukup dengan pengobatan saja ya. Nah, kita ini yang penting ini, kapan kita harus
mencurigai bahwa ini sesuatu yang lebih serius atau mungkin memerlukan pembedahan ya, atau ini disebut sebagai organik, kelainan-kelainan yang melibatkan organ tertentu. Itu namanya disebut tanda bahaya. Ibu-ibu perlu tahu ini tanda bahaya ini ya. Kalau anak sakit perut gimana sih? Yang perlu warning hati-hati dan perlu segera dibawa ya. Ya, ini ada beberapa tips ya yang perlu kita waspadai, yaitu kalau sakit perutnya terus-menerus lebih dari 2 jam. Ada yang bilang 1 jam, tapi biasanya yang lebih serius itu kalau lebih dari 2 jam terus-menerus. Kalau ada sakit perut disertai penurunan berat badan, ini sakit perut yang mungkin sudah seminggu lebih ya, dan disertai penurunan berat badan itu hati-hati, biasanya itu sesuatu yang lebih serius. Atau sakit perut disertai perdarahan, ya dia ada bercak darah, muntah atau BAB-nya berdarah. Nah itu hati-hati, mungkin itu perlu tindakan. Tidak selalu mungkin bedah, tapi mungkin tindakan endoskopi misalnya, atau tindakan misalnya dia polipnya harus diambil. Ada hal-hal yang perlu tindakan yang cukup urgent. Ini kalau ini tanda bahaya ini ada ya. Lalu lokasi. Kalau lokasinya jelas, lebih jelas maksudnya. Jadi kalau anak misalnya anak yang cukup besar dia menunjuk di satu lokasi yang menunjuk organ dengan jelas, misalnya di kanan atas. Dia di mana sakitnya? Kanan atas ditunjuk. Terus ditanya lagi di mana? Tunjuk lagi kanan atas. Tanya 3 kali masih konsisten di kanan atas, tapi kalau misalnya tidak konsisten, kalau anak kita tidak cukup sekali, mesti berkali-kali ya. Beda dengan dewasa, mungkin lebih jelas. Kalau anak itu kadang-kadang nunjuknya sini, nanti tanya lagi, pindah lagi, tanya lagi, pindah lagi. Nah itu tidak konsisten, itu bukan itu. Nah itu bukan tanda bahaya. Kalau yang tanda bahaya itu dia nunjuknya konsisten di kanan. Itu berarti di kanan atas kan ada hati, ada empedu. Nah mungkin kelainannya adalah batu empedu, kelainan radang hati, infeksi di kantong empedu, mungkin saja itu. Nah, itu merupakan pertandanya ya. Atau di kanan bawah itu kan letaknya usus buntu. Kalau anaknya sakitan di kanan bawah, megangin perutnya, dia membungkukkan badan, ada demam, leukositnya naik, itu kemungkinan usus buntu. Nanti akan kita lihat satu persatu ya. Lalu ada demam yang tinggi, ada pembesaran organ, misalnya hatinya membesar, limpanya membesar, itu tanda bahaya. Ada teraba benjolan, ya, ada bengkak dan nyeri-nyeri sendi, itu suatu autoimun, ya, bercak-bercak di kulit, itu juga mungkin suatu kelainan sakit perut yang autoimun, ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah yang cukup sering itu adalah kolik. Kolik ini biasanya terjadi pada bayi, ya, di bawah 6 bulan atau maksimal sampai 9 bulan. Nah, ini kalau didefinisikan secara ketat, apa itu kolik? Kolik itu disebut sebagai bayi yang menangis, rewel, tiba-tiba nangis, tidak bisa didiamkan, 3 jam dalam 1 hari. 3 jam itu tidak harus terus-menerus 3 jam, bisa pagi 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, atau dia dalam 3 hari per minggu, bukan atau dalam 3 jam per hari dan sudah berlangsung 3 hari dalam 1 minggu. Tidak harus Senin, Selasa, Rabu, bisa Senin, Rabu, Jumat. Nah, ini definisi ini. Definisi tidak, ini ketat, definisi ketat ya. Dan sudah berlangsung selama 1 minggu. Tadi kan akut itu kan boleh 1 minggu. Namun ini definisi yang ketat ya. Kita tidak harus mengikuti 100% ya. Sebagai dokter anak pun nanti kalau ditanya ibunya baru datang, Ibu nangisnya udah berapa jam? Ya kira-kira setengah jam. Nanti dulu. Itu belum masuk definisi kolik. Pulang aja dulu. Kalau udah masuk 3 jam ya nggak demikian. Jadi kalau kita lihat bayinya sudah nangis, susah didiamkan, nggak bisa ditaruh, salah itu udah masuk kolik. Itu namanya excessive crying atau tangisan yang eksesif, yang lebih dari biasanya. Biasanya seorang ibu itu akan mengerti, ya bayinya itu nangis karena lapar, atau dia karena pup, atau karena yang lain ya, dia minta digendong, itu berbeda. Nah, kalau tangisannya agak lain, yang melengking, tiba-tiba nangisnya ngejer gitu, mungkin itu suatu kolik. Ibunya biasanya ngerti ya, tangisan-tangisan itu suatu bentuk, suatu komunikasi bayi kepada ibu, itu salah satunya adalah tangisan. Seorang ibu akan mengerti dengan
bentuk tangisan bayi tadi ya. Nah, kalau kolik ini biasanya tangisannya lebih melengking, tiba-tiba susah didiamkan. Tidak harus memenuhi definisi. Definisi ini adalah definisi yang untuk penelitian biasanya ya kita lakukan. Penyebabnya apa kolik itu? Penyebabnya bisa macam-macam. Kolik itu bukan satu sebab saja, tapi multi faktor. Juga bisa karena alergi susu sapi, bisa intoleransi laktosa, dia nggak tahan terhadap laktosa. Jangan heran ya, artinya walaupun minum ASI eksklusif, ASI itu mengandung laktosanya tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan susu formula. Kalau ASI itu mengandung laktosa 7 gram per liter, sedangkan formula itu antara 4 sampai 5 gram. Jadi hampir 2 kalinya ya. Laktosa itu kalau bayinya belum sempurna, enzim pemecah laktosa, biasanya umur-umur 1-2 bulan, itu enzimnya belum sempurna, maka laktosa dari ASI tadi akan tidak dicerna sebagian, itulah yang akan menyebabkan kolik. Karena laktosanya akan turun dari usus halus yang seharusnya dicerna di usus halus, dia turun sebagian ke usus besar dan dijadikan makanan, sumber makanan bagi bakteri penghuni usus besar, bakteri normal ya. Kita tahu bahwa bakteri itu ada di usus besar, 100 triliun bakteri itu normal. Bahkan itu adalah suatu organ sendiri. Sekarang ini bakteri itu dianggap sebagai organ sendiri. Kalau nggak ada bakteri malah tidak bisa hidup ya. Nah, laktosa di fermentasi bakteri menghasilkan gas, menghasilkan asam, itu yang menyebabkan kolik itu. Atau juga reflux yang disebut sebagai GERD sekarang ini terkenal ya, gastroesophageal reflux disease itu bisa menyebabkan kolik. Atau gasnya meningkat itu karena gangguan keseimbangan mikroflora. Jadi bakteri jahatnya lebih dominan. Jadi pada bayi-bayi tertentu, terutama bayi yang sesar, bayi yang tidak mendapat ASI, bayi yang pernah sakit dirawat karena bayi kecil prematur dan dirawat beberapa lama di ICD NICU mendapat antibiotik, ya itu bisa gangguan keseimbangan mikrofloranya sehingga juga bisa menyebabkan kolik ya. Atau problem psikologis, biasanya ibu-ibu yang bekerja, yang pulangnya sore, malam, bayinya tadi kalau ibunya udah capek digendong, ya bayi itu mengerti kalau ibunya lelah itu faktor psikologis juga bisa menyebabkan tangisan yang hebat atau kolik tadi ya. Atau bentuk tangisan yang ekstrim saja, artinya bayinya doyan nangis. Ada bayi-bayi tertentu yang suka nangis ya. Bayi itu kan menangis puncaknya itu umur-umur 6 minggu atau 1,5 bulan. Itu normalnya ya. Dan menurun setelah umur 4 bulan ya. Biasanya nangisnya memang pada sore atau malam hari ya. Nah, makanya pada kolik ini gejala-gejala tangisan kolik juga seperti ini. Puncaknya 6 minggu, menghilang umur 4 bulan, 6 bulan, dan sering menangisnya malam hari. Malah ada ibu-ibu yang menganggap bayinya karena semuanya serba salah, nangisnya terus-terusan, dianggap ini kesambet. Malam-malam, malam Jumat lagi. Wah, ini kesambet. Padahal itu kan tidak berkaitan. Itu dia memang fisiologi tangisan tuh biasanya sering terjadi di sore dan malam hari ya. Nah, salah satunya yang juga menjadi penyebab adalah sembelit atau konstipasi ya. Kita tahu bahwa buang air besar itu normalnya itu lebih dari 3 kali seminggu atau misalnya 2-3 hari, maksimal 3 hari sekali ya. Jadi disebut BAB normal itu 3 kali sehari sampai 3 hari sekali maksimal atau 2 kali per minggu. Jadi kalau sudah kurang dari 2 kali, artinya hari keempat dia nggak BAB dan ada keras, menahan-nahan, BAB-nya besar seperti orang dewasa, itu disebut sembelit. Kalau sembelit ini merupakan penyebab sakit perut juga ya. Ini paling sering terjadi pada umur-umur 12-24 bulan ya. Bisa menyebabkan sakit perut ya. Ini kebanyakan sembelit ini pada anak itu karena dia menahan ya. Jadi ada riwayat trauma. Ya, pernah sebelumnya dia keras, gede, kayak kerikil, kotoran kambing, itu diingat-ingat karena waktu itu ngeden sehingga anusnya menjadi meregang, itu sakit dan trauma sekali ya pada anak. Sehingga anak tersebut kalau pup ditahan. Bagaimana menahan? Kita kan bisa menahan pup ya. Kalau kita mules kan tidak langsung brojol kan, itu ada otot mekanisme
yang bisa membuat menahan, yaitu kontraksi sphincter ani eksternal dan puborektal seperti di gambar ini. Jadi dikontraksikan, ditahan dulu. Nah, kalau dikontraksikan, pupnya tadi kembali lagi ke rektum. Ini kalau terjadi berulang, lama-lama dia tidak sensitif lagi, walaupun rektumnya sudah sepenuh apa pada waktu kita raba di perutnya, kok penuh banget pupnya tadi, isinya banyak keras-keras itu, tapi kok nggak kepingin rasa buang air. Ya betul, karena dia sudah terjadi berulang-ulang, dan sensitivitasnya refleks untuk buang airnya tadi udah hilang, sehingga ini lebih sulit. Problemnya adalah psikologis. Ini kalau udah konstipasi berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya. Nah, ini ada namanya purpura henoxundin. Jadi, kalau anak sakit perut hebat, lihat kulit di telapak di kakinya, apakah ada bercak-bercak merah seperti ini. Kalau ada bercak merah ini sebut purpura ini satu autoimun ya, kelainan autoimun. Ini cukup sering terjadi ya. Jadi sakit perut disertai bercak di kaki itu namanya purpura henoxundin, itu suatu autoimun ya. Lalu invaginasi yang saya sebut tadi ya, itu ada gejala-gejalanya, yaitu trias atau tiga gejala utama, yaitu red current jelly stool, itu artinya buang airnya berlendir dan ada darah, lalu dia sakit perut hebat, lalu ada teraba benjolan di kanan bawah. Ya, tapi bukan apendik, bukan usus buntu. Karena ada benjolan ususnya ini terlipat di daerah yang kanan bawah ini, ilium ke peralihan antara usus halus dan usus besar itu namanya sekum ya. Sekum ini ada pintu. Jadi usus halusnya termasuk ke dalam usus besar, masuk ke dalam, terlipat. Jadi seperti ini kalau dioperasi dikembalikan, ditarik kembali ya. Ini tindakan bedah ini, invaginasi, jangan sampai salah ya. Tandanya tadi BAB-nya ada darah, sakit perut, lalu ada benjolan. Coba raba di kanan bawahnya itu ada benjolan ya. Kemudian invaginasi bisa dipastikan dengan USG, atau itu ada gambaran donut sign atau gambaran seperti gambaran donat melingkar, itu jelas sekali di USG itu ketahuan. Kalau ada gambaran seperti ini, ada gejala tadi ini, lalu ke emergensi, lalu diperiksa USG-nya ada gambaran donat, itu adalah invaginasi dan harus segera dioperasi, tindakan operasi untuk mengembalikan yang lipatan tadi ya. Lalu malrotasi yang terpuntir juga ada, biasanya ada muntah selain sakit perut karena ususnya tersumbat seperti ini ya, terpuntir ini. Nanti akan dilakukan koreksi juga pembedahan. Gambaran USG-nya seperti spiral karena ususnya memang terpuntir. Lalu apendik atau usus buntu ini yang sangat cukup sering pada anak-anak 3 tahun atau 5 tahun ke atas. Jarang, hampir nggak pernah di bawah 3 tahun. Jadi kalau anak umur 1 tahun sakit perut, orang tuanya, ini usus buntu nggak dok? Hampir tidak pernah terjadi ya pada umur di bawah 3 tahun. Dan gejalanya biasanya demam, sakit perut, kanan bawah, membungkuk, dan leukositnya tinggi. Itu salah satu tanda-tandanya ya. Bisa diperiksa dengan USG juga, ada pembekakan di apendik, atau dengan pemeriksaan CT abdomen ya. Ada radang pankreas atau pankreatitis itu pada anak-anak remaja cukup sering ya. Biasanya itu anak trauma naik sepeda. Ya. Dia naik sepeda, lalu stangnya itu membentur di daerah perutnya, terutama di ulu hati. Atau dia kena benturan sudut-sudut meja, ya, lari-lari kebentur di sudut meja di daerah perut. Itu beberapa hari kemudian sakit perut hebat, tiap makan muntah. Nah, ini kemungkinan suatu pankreatitis atau radang pankreas. Jadi jangan pikirkan kalau anak ada habis naik sepeda beberapa hari yang lalu, tanya, memang terbentur enggak perutnya? Itu hati-hati, bisa menyebabkan pankreatitis ya. Nah, yang berikutnya adalah sakit perut berulang. Kalau tadi sakit perut akut yang terjadinya akut ya, 24 jam atau 3 hari atau 7 hari paling lama. Yang lain lagi ini adalah sakit perut berulang. Artinya sudah berlangsung lebih dari 3 bulan ya. Hilang timbul. Ini agak berbeda kasusnya. Pada umumnya yang sakit perut berulang ini psikologis lebih banyak. 70-80% itu masalah psikis atau psikologis ya. Ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama adalah dispepsia atau ulu hati itu dari mah-mah yang ringan ya, dispepsia ini. Jadi nyerinya itu di ulu hati, tapi ada kembung-kembung, rasa tidak nyaman, penuh ya pada anak-anak remaja biasanya ini ya.
yang sudah banyak faktor psikologis. Pada waktu pandemi kemarin, anak itu di rumah terus. Itu merupakan stres tersendiri. Banyak sekali kasus yang sakit perut ini, dispepsia ini terutama, meningkat kasusnya karena mereka stres, tidak bisa keluar, tidak bisa sosialisasi dengan teman, dengan gurunya, mereka di rumah terus. Itu salah satu stres tersendiri. Sebaliknya, sekarang WFH juga begitu. Udah PTM, maksudnya kembali ke sekolah dengan tiba-tiba kesibukan lagi sampai jam 4 sore, jam 5 kembali lagi sibuk. Nah, stres juga tersendiri. Jadi serba salah memang ya. Kalau terlalu padat juga stres, tapi terlalu di rumah terus juga stres. Jadi harus imbang memang. Nah, itu faktor psikologisnya besar. Ada irritable bowel syndrome, mungkin ibu-ibu pernah dengar, biasanya ada faktor genetik ini, turunan ya. Ini agak unik. Biasanya sakitnya itu bisa disertai dengan sembelit, bisa disertai diare, nyerinya itu biasanya di daerah yang tidak jelas ya, di ulu hati, bisa di pusar juga, tapi yang jelas dia ada diarenya atau ada sembelitnya. Kalau dia udah habis diare, hilang sakitnya. Kalau dia habis sembelitnya membaik, dia hilang sakitnya ya. Itu namanya khususnya itu irritable. Irritable itu nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau diterjemahkan bunyinya nggak enak. Sindrom usus nakal. Irritable itu kan sindrom usus rewel atau nakal. Jadi lebih baik dalam bentuk aslinya saja irritable bowel syndrome itu banyak. Mungkin ibu-ibu juga pernah dengar. Lalu ada migrain abdomen atau migrain. Jadi migrain itu tidak di kepala saja. Mungkin ibu-ibu tahu pernah migrain ya, pusing sebelah, ada silau, mual, kemudian muntah ya, itu migrain sambil sakit kepala. Itu bisa menyebabkan sakit perutnya juga karena migrainnya. Namanya migrain abdomen atau migrain perut ya. Atau yang terakhir adalah sakit perut fungsional. Jadi ini yang paling tidak jelas sakitnya, tapi organnya normal. Berat badannya bagus, tidak ada tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan tadi ya. Misalnya demam, atau muntah hijau, atau sakit perut lebih dari 2 jam, itu tidak ada. Pokoknya sakit perut aja tapi anaknya oke, berulang-berulang, bisa berbulan-bulan, itu sakit perut fungsional. Biasanya faktor psikologisnya kuat. Mungkin tadi faktor psikologis di sekolah, dengan temannya, atau terlalu banyak kegiatan, atau mau ujian, atau keinginannya belum terpenuhi. Banyak sekali faktor-faktor itu. Nah, mungkin dari saya sebagai pengantar itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Muzal. Wah, ternyata kita jadi belajar lebih banyak ya tentang penyebab, kemudian kondisinya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan juga pada saat anak tuh sakit perut ya. Baik, kalau begitu. Nah, Ayah Bunda silakan langsung bertanya. Yang ingin klik tombol raise hand juga boleh banget ya. Nanti kita akan coba untuk sambungkan dengan Dr. Muzal langsung.